sebenarnya apa sih DevOps itu? Nah, Tim tech ya. tim tech itu kan biasanya ada engineer, ada QA kayak gitu kan. Dia bikin suatu produk, aplikasi gitu kan. Nah, DevOps Mhm. ini hadir di tengah-tengah itu sebagai apa ya? Penjembatan antara kedua tersebut gitu. Jadi biar bisa Oh, seamless antara tim development dengan tim operasional kayak gitu. operasional. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Innovation Station Podcast. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik lainnya ya. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Innovation Station Podcast ini adalah podcast ya, dan juga tempat di mana kita akan sharing bersama dengan beberapa narasumber yang expert di bidangnya, dan kita akan fokus membahas di bidang IT, bisnis ya, bisnis IT juga, dan beberapa hal menarik lainnya dari beberapa expert. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu sekaligus teman saya juga. Beliau adalah seorang DevOps ya kalau sekarang. Dan buat teman-teman mungkin yang tertarik nanti terjun ke dunia DevOps, kita akan kulik lebih dalam lagi seperti apa sih nanti hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dan hal-hal apa saja yang perlu dipelajari. Oke, langsung saja kita sapa bintang tamu kita kali ini, Mas Rahadian. Halo Mas. Ya, halo, selamat pagi Mas Umam. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Sibuk apa sekarang, Pak? Eh, Alhamdulillah masih hidup dan sehat sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Sibuk untuk tetap bekerja aja sih gitu ya. Jadi ya kayak gitulah. Oke. 2023 banyak sekali isu sana sini, layoff dan lain sebagainya. Ya kita harus menyibukkan sendiri ya. Oke, nah kita menarik nih ya. Nanti kalau mungkin kita bahas terkait itu juga kayaknya menarik nih di akhir ya. Oke, Oke. Mas Dian ya. Yang saya tahu nih Mas Dian ini sekarang itu seorang DevOps ya. Dan sebenarnya DevOps ini yang saya lihat-lihat itu kadang nggak terlalu banyak orang paham ya. Maksudnya apa sih DevOps itu? Nah, kira-kira sebenarnya apa sih DevOps itu? Dan bidangnya itu kayak apa gitu? Di bidang apa saja? Oke, berarti mungkin saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu DevOps itu apa gitu ya kali ya. Nah, iya, Eh, itu. Biar teman-teman tahu oke. juga nih. Nah, singkatnya, biasanya kalau di sebuah company yang apa ya, cukup besar atau sedang mungkin gitu ya, Mhm, biasanya kan ada mhm, tim, kita bahasnya yang tim tech-nya ya maksudnya ya. Nah, fintech-nya. tim tech itu kan biasanya ada engineer, ada QA kayak gitu kan. Dia bikin suatu produk, aplikasi gitu kan. Nah, ketika aplikasinya itu sudah jadi, udah dites gitu misalkan sama QA, perlu dilakukan yang namanya adalah deployment dan Hmm, monitoring setelah deployment. Nah, biasanya yang melakukan deployment dan melakukan monitoring ini itu adalah tim yang berbeda. Biasanya namanya adalah oke. tim operation, namanya tim Operation. operation gitu kan. Nah, dari tim development sama operation ini di tengah-tengah itu ada gap yang sangat besar. Dalam artian misalkan Oke. gini, aku udah bikin aplikasi, udah jalan normal kok di lokalku, udah tak tes gitu kan. Hmm, Tapi pas di deploy sama tim operation, ternyata ada error gitu, nggak match dan mhm, semuanya nggak tahu errornya karena apa gitu. Karena mungkin nggak ada sistem monitoringnya atau dan lain sebagainya. Nah, mhm. DevOps ini hadir di tengah-tengah itu sebagai apa ya, penjembatan antara kedua tersebut gitu. Jadi biar bisa Oh, seamless antara tim development dengan tim operasional kayak gitu. operasional. Oh, jadi menjembatani 2 tim ya kalau bisa dibilang ya? Ya kurang lebih sederhananya seperti itu. Oke. Nah, saya penasaran nih, sebenarnya dari Mas Dian ini background-nya itu dulu apa, Mas? Apakah software engineer Oke. juga gitu atau emang dari awal itu
fokus di DevOps ya, mungkin di jaringan dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya saya dulu tuh nggak tahu ya, ada kayak role bekerja tuh yang namanya kayak DevOps atau Cloud, itu saya nggak Ah, tahu. Oke. ah, Singkat cerita, saya tuh awalnya datang dari sebuah network engineer kayak gitu sih. oke. Jadi bukan dari developer ya, tapi Hmm, dari hmm, network hmm. engineer kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, berarti SMK dulunya ya? Dulunya SMK, dulunya SMK Oke, oke. karena menurut saya waktu itu ya, pemikiran saya waktu itu adalah apa ya, SMK tuh banyak prakteknya, jadi kayaknya lebih asik kayak Hmm, gitu. Hal teknikalnya maksudnya. Kayak hmm. gitu. Nah itu kenapa tuh? Kenapa dari network engineer tadi, terus sekarang tertarik untuk belajar DevOps dan ya jadi DevOps juga? Itu hal Nah, apa yang memotivasi oh, dan yang mendasari itu gitu? oke. Nah, saya coba flashback sedikit ke belakang gitu ya. Nah, Hmm, sebelum saya jadi DevOps itu saya pernah yang namanya jadi project manager. Nah, oke. project manager itu banyak sekali hal yang di-manage di situ. Yang pertama dari Hmm, engineer-nya, ada back-end, hmm, ada front-end, hmm, ada QA testernya, ada juga sama kliennya kayak gitu kan. hmm, Banyak sekali di situ sampai aplikasi itu jadi dan proses deployment kayak gitu dan bisa digunakan kayak gitu kan. hmm, Nah, karena basic saya sebelumnya itu berkaitan tentang jaringan, ya ada komputernya juga memang kan. Nah, waktu proses deployment ini tuh salah satu hal yang menarik kayak gitu. Setelah saya terjun sebagai oh, project manager ya, oh ternyata proses deployment itu bisa loh dibikin automasinya kayak gini. Ternyata tuh bisa kayak gini ya. Ternyata tuh server tuh nggak oh hanya ya satu ya ya kayak ya. gitu. Nah, dari Ah, situlah tertarik dan mulai tahu ternyata tuh ada role yang namanya cloud engineer dan DevOps engineer. Nah, dari situ hmm. baru mulai merambat-merambat ya akhirnya sampai sekarang gitu. Singkat ceritanya gitu. Oke. Oh, berarti berarti lewat project manager dulu, pas di situ ngelihat oh ternyata ada hal yang menarik nih ya untuk dipelajari, cloud engineer dan juga DevOps engineer, akhirnya belajar itu dan sekarang jadi DevOps itu ya. Ya, singkatnya gitu. Nah, ada ini nggak sih, ada perbedaan nggak sih kan mungkin dari awalnya itu kan jadi seorang network ini ya tadi ya network engineer itu networking ya. Terus Mm-mm. masuk ke PM, terus habis itu belajar DevOps engineer, cloud engineer itu ada hal yang susah nggak di situ? Eh, Kalau susah pasti ada gitu ya, karena Ah, sebenarnya orang masuk ke DevOps engineer itu bisa melalui banyak background. Contohnya, ya. misalkan dia bisa aja masuk ke DevOps itu dari network engineer, bisa datang dari Hmm, sistem administrator, atau dia bisa juga datang dari ya developer gitu, back end misalkan atau front end mungkin, atau bahkan dari orang non IT kayak gitu kan. Nah, hmm. karena starting point orang tuh beda-beda, kesulitannya juga beda kayak gitu. Oke, oke. Nah, karena Ah. kebetulan saya datangnya dari network engineer, kesusahan saya di awal tuh adalah eh, gimana memahami infrastruktur itu sendiri kayak gitu ya. Karena Mhm. waktu saya belajar jaringan itu ya cuman konfigurasi gimana komputer satu dengan komputer lainnya tuh saling bisa berkomunikasi dengan baik Terkoneksi. kayak gitu kan. Nah, Oke, ternyata ah, kalau betul. udah kita ngomong server itu ternyata lingkupnya jauh lebih besar lagi. Ada yang namanya sistem terdistribusi dan lain sebagainya. Gimana koneksi antar region itu lebih baik kayak gitu di cloud, atau Hmm, mungkin bahkan beda cloud dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kesusahan saya adaptasi di awal tuh itu. Jadi harus hmm. banyak meluangkan waktu untuk memahami itu semua gitu. Nah, cara memahaminya kalau saya pribadi ada dua cara. Yang pertama adalah tentu saja belajar otodidak. Yang kedua adalah ikut sertifikasi yang dibayarin gitu ya. Jadi kan ada banyak program-program ya kayak Oke. digital talent mungkin kalau tahu gitu. Iya, Jadi iya. itu kan ada banyak ya pelatihan gitu. Nah, saya coba ikut-ikut itu gitu kan. Kan lumayan dibayarin kok. Siapa yang nggak mau? Gitu. Nah, Iya, kayak iya gitu-gitu. benar, benar.
Tapi ada ini nggak sih kayak misalkan kalau di software engineer ini kan ada istilahnya kayak back end yang khusus data front end gitu. Nah kalau di DevOps sendiri tuh ada pembagiannya nggak? Atau ya secara keseluruhan nih DevOps itu ya DevOps gitu? Sebenarnya secara pembagian kemungkinan ada, tapi kembali lagi ke perusahaan itu gimana men-treatment DevOps Oke, itu sendiri biasanya ya. ah, Nah, kalau ah, dari ah, ah. pengalaman saya pribadi, biasanya kalau DevOps itu dibagi jadi 3 bagian tim kecil di dalamnya. Yang Oke, pertama ada ah. yang namanya DevOps Core. Core ini adalah Hmm, dia tugasnya adalah ya gimana sesuatu itu bisa diotomasi kayak gitu biasanya. hmm, Terus ada yang namanya DevOps Governance. Governance ini biasanya hmm. fokusnya adalah gimana sih biaya infrastruktur kita tuh biar lebih murah dan tetap aman. Biasanya fokusnya di situ. Sama yang Oh iya terakhir benar-benar. adalah sama yang terakhir biasanya adalah namanya DevOps Observability. Jadi gimana tim Oke. engineer atau bahkan kita sendiri tim DevOps itu bisa memonitoring apapun itu, entah itu aplikasi ataupun resource yang ada dengan baik kayak Mhm. gitu. Dan otomatis juga kayak Oke. gitu. Oke, ini menarik nih ya, kalau yang tadi kalau software engineer itu kan biasanya ya back end, front end itu biasanya nggak terlalu memikirkan biaya ya, mungkin memikirkannya Ya, terkait performa ya, performa aplikasinya gitu tuh harus gimana. Nah, betul. kalau di DevOps ini kan ada yang memikirkan biaya ya, nah itu berarti, tingkat kesulitannya itu gimana tuh? Nah, Susah nggak kita eh mengatur mengatur apa, oke, mengatur infrastruktur itu supaya biayanya hemat gitu? oke. Nah, gimana caranya bisa hemat? Tentu saja ada banyak eh, caranya ya. Yang pertama, kalau Ah, menurut saya pribadi itu adalah kalau memang sistem itu belum pernah apa namanya dibuat, tentu aja biasanya mhm. tim DevOps akan melakukan research terlebih dahulu, gimana best Mmm, practice-nya, implementasinya. Cuman pertanyaannya kalau sistemnya udah jalan, terus tiba-tiba kita masuk sebagai DevOps di situ gitu ya, ya mau nggak mhm, mau kita memang harus menganalisis current system yang sekarang tuh seperti apa behaviornya. Behaviornya tuh oke tidak oke, hanya behavior dari apa namanya dari server dan lain sebagainya, tapi behavior mhm, dari aplikasi itu sendiri. Karena sebenarnya yang mempengaruhi biaya itu salah satunya adalah aplikasi itu sendiri. Misalkan mhm, saya punya aplikasi gitu ya, base-nya Golang sama base-nya Java. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan ya. Nah, mhm, iya biasanya benar benar, aplikasi yang berbasis Java itu konsumsi CPU, memorinya atau bahkan starting up aplikasinya itu butuh resource yang sangat besar. Nah, jadi kan mhm, kelihatan tuh, misalkan aplikasinya satu ya mending gitu. Kalau aplikasinya 100, nah gitu kan biayanya berapa gitu. Nah, gimana caranya oh kita iya benar bisa benar, monitoring itu misalkan per 1 bulan terakhir gitu ya. Terus kita summary-kan nih, oh ternyata aplikasi ini tuh bisa dikurangin loh resource limitation-nya gitu. Yang tadinya misalnya 1 GB, oh kita turunin nih jadi 512 mega kayak gitu-gitu. Jadi dari situ pasti lainnya juga akan berkurang gitu ya infranya. Itu salah satu contohnya aja ya, guys. oke, berarti, aplikasinya itu dibangun pakai apa juga berpengaruh ya? Iya pasti iya. Karena Mhm, misalkan ya, setahu saya ya, koreksi nanti kalau saya, misalkan kita bikin aplikasi yang sama persis gitu ya, tujuannya, mhm, fungsinya sama persis dengan bahasa pemrograman yang berbeda, misalkan Java dengan Golang, saya yakin di situ ada perbedaan konsumsi memori dan CPU ketika menghandle kapasitas user yang sama. oke oke oke, Saya yakin pasti paham ada paham. kayak gitu. Oke, wah, oke, berarti, pengaruh juga ya pemilihan mungkin dari bahasa pemrograman yang digunakan itu ternyata yap, ke DevOps itu berarti berpengaruh banget ya? Iya, tapi satu hal yang perlu kita tahu ya, Mhm, sebenarnya kita bisa bikin aplikasi itu terserah mau pakai bahasa pemrograman apapun ya, selama itu bisa mhm, menyelesaikan masalah kita gitu kan. oke, heeh, Cuman betul betul. problemnya adalah kalau misalkan ternyata aplikasi kita tuh udah sukses digunakan banyak orang dan kita tuh perlu aware dengan yang namanya adalah performance dengan dan biaya itu biasanya satu garis gitu. Ya mau nggak mau
kalau memang opsi kayak refaktor aplikasi itu tuh udah mentok gitu ya, kayak aplikasi Java-nya udah keren Mhm. itu, udah direfaktor jadi kayak gini. Iya iya, betul. Tapi karena emang secara behavior dia cukup besar ya, biasanya kita biasanya perusahaan tersebut akan migrate ke pemrograman yang lain kayak gitu. Oke oke Kayak oke. gitu. Nah, ini menarik buat, kita bahas, cuma saya pengen tahu dulu nih dari Mas Dias itu, pas ketika mulai belajar DevOps itu, kira-kira langkah apa yang pertama kali dipelajari atau dilakukan? Eee, yang saya lakukan adalah, saya belajar gimana mengautomasi sebuah proses, itu yang pertama, Mhm. karena biasanya DevOps selalu relate dengan hal tersebut. Otomasi proses ya sederhana aja, misalkan kita punya aplikasi, sebelumnya misalkan kita kalau mau deploy ke server tuh, harus misalkan di servernya tuh kita harus git pull dulu, terus misalkan aplikasi Iya kita betul, base-nya Node.js ya kita harus, npm install dulu misalkan kayak gitu install kan. dulu, Itu proses yang berulang dan itu bisa di-automate kayak gitu. Nah, kenapa proses yang berulang mhm. itu nggak kita automate aja? Nah, kita bisa mulai dari hal tersebut sih sebenarnya, dari hal yang simpel itu dulu, Oke, kayak berarti gitu. mengotomasi dari step-step yang perlu dilakukan oleh si aplikasi itu ya? Betul. Mmm. Nah, kalau tools-nya sendiri itu ada nggak yang mungkin pertama kali dipelajari? Atau ya langkah pertama itu mempelajari tools apa gitu? Atau langsung mempelajari banyak hal juga selain yang tadi? Oke. Nah, kalau tool sendiri, sebenarnya ada banyak sekali dan, terserah orang mau pakainya seperti apa. Cuman Mmm, biasanya kalau kita udah di sistem terdistribusi, biasanya pasti yang mmm, dipelajari itu adalah tentang konsep, kontainerisasi sebuah aplikasi, kayak gitu ya. Sebenarnya, sedikit cerita misalkan gimana sih, kayak Google itu punya aplikasi YouTube gitu, misalkan ada orang mhm, streaming diakses jutaan orang kok, itu ya, kok bisa nge-handle traffic seperti itu ya? Ya betul karena betul, mereka punya server yang banyak gitu kan. Nah pertanyaannya server heeh, yang banyak itu gimana aplikasinya tuh bisa di-manage gitu. Nah, saya oke. rasa Docker itu adalah salah satu hal awal gitu yang bagus untuk dipelajari, nanti baru bisa Ah, dilanjut ke oke. step-step selanjutnya gitu, kayak Kubernetes dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Nah, tapi bener sih, Docker itu hal yang ya tools yang memang nggak hanya mungkin gaya DevOps ya, tapi software engineer juga, ya wajib untuk dipelajari di awal gitu. Karena ya kalau kita paham misalkan bahasa pemrograman apa, terus kita pakai framework apa dan lain-lain, ya itu kalau udah pakai Docker itu kayaknya udah, wah satset-satset nih, mudah buat di apapun itu, entah di, deploy-nya, entah di apapun itu pasti akan lebih mudah sih. Iya, betul. Dan memang, kalau bagi saya pribadi ya, seorang engineer, entah entah itu front end ataupun back end ya, Heeh heeh, harus tahu, Docker itu apa sih, minimal ya. betul, iya. Karena biasanya gini, kalau misalkan kita bekerja di tim yang sangat besar, di sebuah company, biasanya rasio DevOps dengan engineer tuh, sangat jauh. Dalam artian Mmm, misalkan tim engineer-nya itu 100 gitu ya, bisa aja iya DevOps-nya cuma 5 kayak gitu kan. Sedangkan ada misalkan 50 aplikasi di iya, dalam. Nah, 50 aplikasi itu walaupun memang dibuat secara bahasa pemrograman yang sama, tapi cara merunningkan aplikasi itu bisa berbeda-beda. Nah, biasanya engineer itu yang lebih mmm, tahu tentang aplikasi yang mereka buat sehingga dia seharusnya bisa bikin Docker file sesuai dengan aplikasinya dia, kayak gitu sih. Itu salah satu contohnya ya, ya case-nya. Walaupun memang DevOps bisa, cuman nanti akan lama sekali gitu kan, karena behavior aplikasi mhm. berbeda-beda gitu. Hmm, iya tapi bener sih. Saya tuh yang baru pertama kali ya, maksudnya telat, bisa Nah, dibilang telat mempelajari Docker ini tuh bener-bener agak sedikit kecewa karena, lah kenapa nggak dari dulu aja nih belajar Docker ya kan, pas pertama-tama mungkin, belajar bahasa pemrograman apa, terus ya udah sekalian belajar Docker-nya juga gitu. Karena pas udah nyoba itu, wah ternyata hmm, enak banget gitu. Kita nggak perlu lagi install sana sini, tinggal run langsung semuanya otomatis dan wah itu luar biasa sih Docker itu.